Mari para hadirin hadirat, mumpung kita masih diizinkan, mumpung kita masih diperkenankan untuk memanggil-manggil beliau Kanjeng Nabi, mari kita panggil sekeras-kerasnya para hadirin hadirat. Nanti jika kita tidak diizinkan, kita tidak akan bisa lagi memanggil-manggil Kanjeng Nabi para hadirin hadirat. Kita menjadi lupa para hadirin hadirat. Mari mumpung masih diizinkan para hadirin hadirat, mari ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sabi'a khalqi salatu wa salam alaika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbul karimu wa anta dukhul bil alim. Fasfa'alana indal karim. Ya ayyuhal ghusus salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya syahidi binadra musilatil hadratil aliyah. Al-Ba'ad Al-Mukarram Al-Habib Husain bin Toha Al-Yahya yang kami muliakan, keluarga besar Al-Arif Billah Aba Habib Toha dan juga serta para duliyahnya, para bapak Khalimul Wahidiyah yang saya hormati, para bapak yang berkenan hadir yang saya hormati. Dalam kesempatan yang mulia pada malam hari ini, perkenankan kami ikut di belakang para hadirin untuk memanjatkan rasa puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sambungan salam dan barokah yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya. Mudah-mudahan terlimpah ruah kehargaan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ina ila yaumil qiyamah. Salam ikraman wa ta'liman wa mahabbatan yang setulus-tulusnya. Semoga senantiasa terlimpah surah keharibaan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala dari awal hingga akhir, khususnya kepangkuan beliau Wasu Hadal Zaman radhiyallahu alaihi wasallam wa Wasu Hadal Zaman radhiyallahu an, senantiasa mencurahkan sahabat, tarbiyah, barokah, karomah, nadrah serta jangkungan doa restu kepada kita bersama, sehingga acara yang mulia pada malam hari ini yaitu mujahadah usbu'iyah betul-betul diterima Allah Subhanahu wa ta'ala serta membuahkan manfaat, maslahat dan peningkatan yang sebesar-besarnya di dalam perjuangan suci tabiru ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, juga membuahkan kesadaran yang sebanyak-banyaknya sehingga umat dan masyarakat jami'il alamin segera berbondong-bondong sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin wal hadirat yang berbahagia, tugas yang mulia dilimpahkan kepada kami sebagai penata acara. Untuk itu kami mohon doa restunya kepada hadirin hadirat, mudah-mudahan tugas ini dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapun susunan acara pada malam hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Muqaddimah sholawat wahidiyah bilangan 17, 3. kuliah wahidiyah, 4. tutup tasawuf dan istighosah. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, mari acara ini kita buka bersama-sama dengan membacakan suratul Fatihah 1 kali. Al-Fatihah. Lanjutkan acara yang kedua, muqaddimah sholawat wahidiyah bilangan 17 yang akan diimami oleh Habibana Habib Hussein bin Toha Al-Yahya. Kepadanya kami dipersilakan. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah zaman wa awanihi sayyidi awliyahi rabbil ta'ala anhum. Al-Fatihah ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillah yuqyudatihi wa ta'ala wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la nasuna illa biha wa tanzulana kama maghfiratika ya Allah wa kama ni'matika ya Allah wa kama ma'rifatika ya Allah wa kama mahabbatika ya Allah wa kama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsara kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaika nurul khalqi hadiyal aman wa asmahu wa ruhahu wa alayhi wa qaddaran wa rabbini wa ihsani ya sayyidi siwaka fa in tamdahu tusnahsun halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal rasul sallallahu alaika rabbini bi'idnillah wa qul ya sayyidi ya Rasulullah ya syafi al-khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi benar wa berlakilah di badani berjadi ya sayyidi wa sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi al-baldah ya Allah wa bi hadhihi al-mujahada ya Allah. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqi ismika al-a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ruhi hadha al-zaman wa aqwalihi wa sa'il awliya ya Allah. Innal batila kana zahuqa. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih kepada Al-Mukarram Habibana Habib Hussein bin Toha Al-Yahya yang telah mengimami mujahadah usbu'iyah. Teriring doa, jazakumullah khairati wa asadat fid dunya wal akhirah, amin. Kita lanjutkan acara yang ketiga, kuliah wahidiyah, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Bisri dilanjut Al-Mukarram Habib Hussein bin Toha. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri Ramadan bi fadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sabat. Ya sayyidi sholatu wassalam alaika ya Rabbu ya Rahim wal ali qad usri'a bil hawaij bikal hudar ridal futuhul farj. Ya ayyuhal ghausus salamu alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadruh musilatin bil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali wajhalil anam musra'in bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir wahdina qari wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Mbah Yai Ki Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Shalawatul Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Ki Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Imamul Wahidiyyin Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Mimbahli Awliya Illahi Abu Habib Toha Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Al-Habib Hussein bin Toha Al-Yahya beserta duriyahnya yang kami muliakan, yang kami hormati para imam-imam jamaah dan juga para khadimul wahidiyah yang kami hormati, para hadirin hadirat yang hadir meskipun jauh, mungkin ada yang dari Ciah, alhamdulillah bisa berkenan hadir, dan juga dari Tegal Ampes khususnya yang kami hormati. Tidak ketinggalan pula yang kami hormati Bapak Protokol dan juga sekaligus kami taati. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita bersama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke pangkuan junjungan kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang sebaik-baik seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salam ta'ziman wa muhabbatan kita haturkan ke pangkuan ahbabillah wa awliyaillah wa bil khusus hadratul khusus hadha zaman radhiyallahu anhu wa ta'alaina min barakatihim wa syafatihim kama yaliku bika wa bihim, amin 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 ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang berbahagia, terlebih dahulu saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan pada apa yang akan sampaikan, terutama yang tak berkenan di hati para hadirin hadirat sekalian. Dan tak lupa saya mohon doa dan restunya sehingga apa yang saya sampaikan nanti bisa membuahkan manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah, terutama untuk perjuangan kesadaran fakir ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Ya syabirul salatu wassalamu alaika nurul khalqi hadiyana wa aslahu wa adrikni faqadhulam abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka wa intarudda kuntu sahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal salamullah alaika rabbi bi'idhnillah wa anzur ilayya sayyidi binadr musilatin ila hadratil aliyah ya sayyidi ya Ghus ya sayyidi ya Ghus ya sayyidi ya Ghus al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para hadirin hadirat yang berbahagia, atas perhatian dan kepercayaan para hadirin hadirat semuanya, saya hanya bisa mengaturkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan wa sa'adatid dunya wal akhirah. Para hadirin hadirat, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa karena mengandung peluang emas bagi umat manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum kita semua sudah mengetahui bersama bahwa puasa adalah menahan lapar dan dahaga sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah untuk berbuka puasa. Namun para hadirin hadirat, kalau kita lihat dan pelajari lebih mendalam lagi, ternyata puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Banyak terkandung hikmah yang ada di dalam ibadah puasa itu, terutama dalam rangka pembentukan pribadi muslim yang tawakal dan sabar. Karena besarnya hikmah puasa ibadah itu, maka ibadah yang satu ini mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para hadirin hadirat, dari ayat ini jelas sekali bahwa menjalankan ibadah puasa adalah lillah, karena perintah Allah, dengan tujuan agar kita menjadi orang yang bertakwa, ikhlas dan sabar dalam menjalankannya. Dengan berpuasa kita berharap bukan sekedar mampu menahan lapar dan haus saja para hadirin hadirat. Terutama kita kaum bapak-bapak. Bulan Ramadan selain bulan penuh limpahan, barokah dan ampunan, bulan ini juga menjadi bulan tantangan bagi kita sebagai para bapak-bapak, para hadirin hadirat. Bukan bulan Ramadan saja kita sudah sibuk dengan tugas dan pekerjaan kita, apalagi di bulan suci Ramadan tentunya butuh perhatian ekstra. Di samping kita juga menjalankan puasa, mau tidak mau istirahat kita juga terganggu para hadirin hadirat. Terutama bagi yang punya istri dan juga para istri-istri, dan juga tentunya para ibu-ibu harus menyiapkan masakan untuk berbuka dan sahur dan lain sebagainya. Maka dari itu untunglah diri kita sudah dibekali oleh beliau Pak Yai dan Kanjeng Romo Yai dengan bimbingan lillah billah, lirrasul birrasul, serta lil Ghus bil Ghus. Dengan demikian kita semua berharap bisa menjalani ibadah puasa ini dengan penuh kesadaran dan rasa pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini sebenarnya menjadi sarana pendekatan secara terus-menerus bagi manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari
kita berlomba-lomba menuju ridha Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak amalan-amalan di dalam bulan puasa ini, baik itu amalan membaca zikir, sholawatan, membaca Quran, mengikuti sunnah-sunnah tuntunan Rasulullah dan lain sebagainya. Di dalam bulan penuh rahmat ini Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana Ramadan futihat abwaabul jannah. Rasulullah bersabda, bila Ramadan telah datang maka dibukalah pintu surga. Wa futihat abwaabur rahmah, dan dibukalah pintu rahmah. Wa ghulqat jahannam wa sulsilatis syayatin, dan dikunci pintu neraka jahanam, kemudian syaitan-syaitan dirantai semua. Para hadirin hadirat, begitu suci dan istimewanya bulan Ramadan ini, sampai syaitan pun yang menjadi musuh yang nyata bagi kita saja dirantai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu menunjukkan betapa Allah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada manusia untuk menjadi orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Kalaupun dalam berpuasa kita masih bisa berpaling dari Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka sekali lagi itu bukanlah bisikan syaitan, para hadirin hadirat. Karena syaitan sudah dibelenggu. Namun hal itu semata karena hawa nafsu kita sendiri, para hadirin hadirat. Nafsu kita sendiri, kita yang tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri, para hadirin hadirat. Sehingga puasa yang seharusnya menjadi bulan panen bagi kita justru menjadi bulan yang merugikan karena kesalahan kita sendiri, para hadirin hadirat. Sehingga bulan Ramadan ini tidak bisa kita jadikan sebagai momentum sarana menuju kepada ridha Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang kami hormati, untuk itu setelah kita mengetahui betapa agungnya bulan Ramadan yang sedang kita jalani ini, marilah mulai saat ini kita bersiap-siap secara lahir dan batin menjalani seluruh aktivitas di bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita. Dengan secara lahiriah, mari kita persiapkan diri kita, jangan sampai kegiatan yang menyita tenaga dan istirahat kita menjadi penghalang diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan secara batinnya, mari kita terus-menerus berlatih diri agar selalu beraudiensi kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita selalu dalam hidayah dan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau keduanya sudah kita latih dimulai hari ini, maka insya Allah dalam bulan puasa ini kita bisa menjalaninya dengan sabar dan ridho. Sebab hasil dan hikmah puasa bukan sekedar kita berhasil menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi sampai nanti selepas Ramadan baru akan nampak hasil dari puasa itu sendiri. Karena sesungguhnya puasa itu sebagai suatu ibadah yang sirrun min asrarillah, atau sebagai rahasia dari rahasia Allah yang memberikan motivasi kepada kita untuk selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba di jalan kebaikan secara terus-menerus, dan semua itu terpancar dari jiwa yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat
Kiranya itulah hikmah yang harus kita capai dalam bulan Ramadan ini. Dan mulai detik ini mari kita mohon semoga kita selalu dalam ridha Allah dan syafaat Rasulullah SAW serta tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. وبحرمة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة أم المؤمنين وبحرمة أم البطل نساء العامل وبحرمة شهيد سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحرمة أشاره المباشرين بالجنة وبحرمة خير حافظا وأرحم الراحمين وبحرمة اللهم نذهب البأس أشفي أنت الشفي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا آلاما وبحرمة يا تبنا يا الله يا تبنا يا الله يا تبنا يا الله بحرمة والحاضرين والحاضرات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadir di sini Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah berikan dalam kesehatan wal afiat sehingga tidak melangkah di majelis syarif hidayatullah yang benar-benar keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu, ya Tuhan yang Maha Menemukan. Ya Allah, sebagaimana keahlian ada padamu, limpahkanlah salawat salam barakah atas junjungan kami, pemimpin kami, pemberi syafaat kami, kecintaan kami, dan buah jantung hati kami, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sepadan dengan keahlian beliau dalam pusat-pusat samudra keesaanmu sedemikian rupa sehingga tiada kami melihat dan mendengar, tiada kami menemukan dan merasa, tiada kami bergerak ataupun berdiam, melainkan senantiasa berasa di dalam samudra tauhidmu. Ya Allah, dan kami bermohon kepadamu ya Allah, limpahilah kami ampunanmu yang sempurna ya Allah, nikmat karuniamu yang sempurna ya Allah, sadar ma'rifat kepadamu yang sempurna ya Allah, cinta kepadamu, dan menjadi kecintaanmu yang sempurna ya Allah, ridhamu kepadamu serta memperoleh ridhamu ya Allah. Bagi sekian anak Allah, limpahkanlah salawat serta barakah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan beserta keluarganya. Dijelaskan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ayat 33 surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah, dan janganlah kamu sekalian merusak amal-amal kamu sedemikian yang banyak. Artinya apa? Artinya ketika kita mempunyai niat yang khusus, jangan sampai dirusak dengan sesuatu amal yang lain. Contohnya, kita menginginkan duduk di majlis taklim, akan tetapi kita mempunyai niat yang lain. Tujuannya agar supaya kaya, misal contohnya. Nah, niat yang seperti itu bisa merusak amal kebaikan. Jadi niatlah untuk billah, untuk Allah Subhanahu wa taala, lil mukhlisin, untuk ikhlas billah. Hal-hal yang merusak amal antara lain adalah ujub. Salah satunya ujub, yaitu salah satunya juga riya, takabur, dan tidak ikhlas karena Allah. Tidak lillah billah, istilah wahidiyah, hanya lillah tidak sadar billah, pasti terjadi rasa ujub dan sebagainya. Dan hubungan ayat di atas, di samping niat lillah harus juga disertai dengan niat lirrasul, mengikuti taat kepada Rasulullah SAW. Disebutkan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat ayat ke-7, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha sadidul iqab. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul kepadamu semua terima dan kerjakanlah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat menghukumnya.
apabila orang-orang yang langgar atas perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun akan tetapi maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, ampunannya Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada murkanya. Jadi alhamdulillah kita diniatkan untuk duduk di majlis ini berdasarkan lillah billah. Niatnya ini jangan karena niat apapun, jadi luruskan niatnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan lagi di surat An-Nisa ayat ke-64. Wa ma arsalna mir rusulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'aku fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasula lawajadallahu tawwabar rahima. Dan kami tidaklah mengutus seorang rasul melainkan supaya ditaati dan diikuti dengan izin Allah. Dan jika sekiranya ketika mereka menganiaya dirinya sungguh-sungguh datang kepadamu lalu memohon ampun buat mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW dikisahkan ketika ditinggalkan oleh pamannya yaitu Abu Talib. Lalu beliau sangat bersedih. Karena apa? Karena yang memperjuangkan salah satu Islam, yang memperjuangkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Talib. Abu Talib itu pamannya Nabi Muhammad SAW. Ketika wafatnya beliau kemudian di kota Mekah tahun 2 Hijriah, maka kepemimpinan itu dipindah. Itu kepada siapa? Kepada pamannya lagi, yaitu yang dikenal dengan Abu Jahal. Nah, ketika itu maka sesungguhnya orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum Quraisy yang sudah beriman dan disebut dengan kaum Muhajirin, ya. Semuanya ini dianiaya karena kepemimpinannya ini dipindah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berinisiatif untuk hijrah ke Madinah. Disambutlah oleh kaum Ansor yang menunggu-nunggu Nabi Muhammad SAW. Ketika itu kepemimpinan ini ketika diambil di kota Mekah ini oleh Abu Jahal ini sudah tidak karuan, ya. Jadi artinya apa? Artinya Nabi Muhammad SAW menginginkan untuk menaklukkan kota Mekah. Sedangkan pada waktu itu di kota Mekah ini banyak orang yang masih belum Islam, Islamnya belum begitu terluas, ya. Ketika itu maka Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya ingin membebaskan kota Mekah. Terjadilah yang dinamakan perang Badar, ya. Maka sesungguhnya di perang Badar ini pasukan Islam pada waktu itu kurang lebih sekitar ada 313, sedangkan kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal itu kurang lebih sekitar ada 1.300, bahkan lebih, ya. Ketika peperangan tersebut maka tidak seimbang. Nah, disitulah Nabi Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimenangkan untuk kaum muslimin. Pada waktu itu peperangan ini sangat tidak seimbang, ya. Alhamdulillahnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala mulai turun karena Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, ya Allah, apabila kaum muslimin ini kalah maka di dunia ini tidak ada yang menyembahmu lagi. Namun akan tetapi apabila kaum muslimin menang maka sesungguhnya di dunia ini insya Allah selalu akan menyembahmu. Sehingga ketika waktu itu para kaum muslimin ini melemparkan pasir saja itu seperti melemparkan batu kerikil yang sangat panas, ya. Sehingga kaum muslimin ini pada terkepar. Dimenangkan
singkat kisah dimenangkan oleh kaum muslimin sehingga kaum muslimin bisa menguasai kota Mekah. Alhamdulillah berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Makanya alhamdulillah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya yang hadir di sini kita semua diberikan kesehatan wal afiat, amin. Dilancarkan rezekinya, amin. Diberkahi kehidupannya, amin. Dijauhkan dari bala, amin. Dan yang belum punya jodoh, Allah Subhanahu wa taala berikan jodohnya secepatnya. Dan rezekinya yang kurang-kurang Allah Subhanahu wa taala cukupi rezekinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijahi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi bi barakatihi wa bi hurmatihi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan Abi Adam wa Muhammad sallallahu Nabi Musa bin Ibrahim wa Nabi Zakaria wa Nabi Lut wa Nabi Sulaiman wa Nabi Ismail wa Nabi Dawud wa Nabi Sulaiman wa Nabi Yusuf wa Nabi Yusuf wa Nabi Yaqub wa Nabi Ayyub wa Nabi Ibrahim wa Nabi Isa wa Nabi Isa wa Nabi al-Azmi min al-anbiya wal mursalin wa minhum as-sahabah ajma'in yusallu wa yusallimu Abu Bakar wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali radhiyallahu wa Sayyidina Syarah al-Mubashirin bil jannah tusanna wa nabi sayyidina Abu Bakar Fatimah az-Zahra wa sayyidina Abu Bakar al-Kubra wa sayyidina Abu Bakar bin Muhammad sayyidina Abu Bakar sayyidina Abu Bakar وزوجها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو عائشة أخويا وسيدنا أبو بكر وسيدنا أبو حسن وسيدنا أبو مجاهد صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد العباس وسيدنا عبد الله بن عباس وأهل بيت أهل بيت الواحد جميع جميع بيت رسول الله وأصحابه وأبوه وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر سيدنا أبو مرجد العابد الإمام محمد الباقر رجل جعفر صديق الإمام علي الولد الإمام سلكة بن روضة محمد النبي بسنة نبي بسنة محمد الله بن رسول الله بن عيسى وسيدنا أبو بن أحمد بن عيسى بن بن أنا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم الأستاذ الأعظم المفكر المقدم محمد بن علي والأزهر وبين سيدنا عبد الحميد بن تنبيه بن حبيب بن تنبيه بن عبد محمد المدوية من تدرس النبي عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم ورحمة الله بن حبيب بن الرحمن صلى الله عليه وسلم وصحبه وإيه بن عبد الله بن عبد الله الأعلى من تدرس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن الرحمن حسين بن علي بن أحمد باجهد زمن بن حبيب محمد شيخ الدين بن داود بن بكر بن سيدنا الشيخ بن لسان وأفريقيا من الموضوع بن عبد الجليل بن 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 داود بن عبد الرحمن وعلي بن بن حبيب بن عبد الحسن بن الرجاء بن محمد أمجد محمد بن زيد بن محمد بن زيد بن داود بن عمر بن عمر بن عبد الرحمن تسوى سيحمد بن عبد الله رسول الله وقال بن عبد الله بن سكن بن عبد الله أو محمد بن عبد الله بن شعب بن شعب بن ركوز بن اسم بن شيخ بن يعقوب بن سكن سكن سلام بن بدر سكن بن أجل بن جدة بن محمد بن زمان شيخ أحمد الدين بن شافعي بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن زوين بن زيد بن سكين بن ركوبة عن شبيه بن حبيب حسن بن حسن أتصل بن سبحان الله القدس بن حبيب Abu Bakar bin Ahmad sebab sunnah ikut bin Habib Abdul Qadir Ahmad sebab sunnah ikut bin Habib Allah bin Abdul Qadir bin Ahmad berarti sunnah bin Habib Muhammad bin Habib bin Hasan bin sunnah bin Habib bin Habib bin Abu Bakar bin Muhammad bin Fadlah atau sunnah bin Utsman bin Abu bin Abdul bin Allah bin Allah bin itu akan dia Abu Syekh Tahab bin Syekh Ahmad bin sunnah bin Allah bin ahli tahunnya lalu Muhammad bin Abdul Muhammad Hasan Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Syekh bin Syarif yang berjumlah وكلوا من جميع الحبائب وكلوا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا في أهل بلدتي إندونيسيا في أهل مكة والمدينة في أهل حضرموت وصنعاء واليمن في أهل مصر في أهل السودان في أهل سوريا في أهل فلسطين في أهل الشام في أهل خراسان في أهل المشرق والمغرب اللهم انصر المسلمين قوة فلسطين اللهم انصر المسلمين قوة فلسطين اللهم انصرنا للمسلمين قوة فلسطين اللهم اجعلنا من القرآن العظيم والضياء والنور والبهجاء والروحة والريحان والفصحى والرضوان والبشارة والعمل برجل ما شهدوا عليك عدنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم وبعافيتك وتبارك عليهم اجمعين اللهم يعين علينا من بركاتهم واسرارهم وانوالهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والديانه اخر مثل الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar paling dikasih kabar ya mau ada acara hall. Hallnya Al Habib Toha
bin Alwi bin Yusuf bin Ahmad bin Syekh bin Yahya, ayahanda termasuk salah satu ayahanda Habib. Jadi insya Allah Habib mengundang untuk seluruhnya para jamaah Wahidiyah. Jadi insya Allah melewati, paling mengundangnya melewati mursal melalui WA aja ya, undangnya melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Habib Hussein bin Toha Al-Yahya yang telah menyampaikan kuliah Wahidiyah. Teriring doa, jazakumullah khairati wa asyadati dunya wal akhirah, amin. Hadirin yang saya hormati, marilah kita acara ini kita tutup dengan tasawuf dan istighosah kepangguan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Syuhada Jamal radhiyallahu an dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya dan lidah 4 penjuru. Marilah kita bersama-sama berdiri menghadap ke barat. Al-Fatihah. Fabirru ilallah, fabirru ilallah, fabirru ilallah. Waqul ja'al haq wa jahaqal batil, innal batila kana zahuqan. Fabirru ilallah, fabirru ilallah, fabirru ilallah. Wajah batil Batila kana jauh. Al-Fatihah. Fabirru ilallah, fabirru ilallah, fabirru ilallah. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil, innal batila kana jauh. Fatihah. Ilallah, fabirru ilallah, wa qul ja'al haq wa jahaqal batil, innal batila kana jahul. Fatihah. Ya sabi'an khaliqis Wa
Yang berbahagia atas nama penata acara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah wa bila rasulihi sallallahu alaihi wasallam.